kita berupaya keras untuk melakukan recovery dengan resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah tidak bisa kita recovery. Pemerintah memastikan data milik kementerian dan lembaga yang terdampak serangan siber tidak bisa dipulihkan. Pemerintah mengaku sudah berupaya menangani dampak peretasan pusat data nasional semaksimal mungkin. Hal itu disampaikan Direktur Network dan IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko, dalam konferensi pers pada Rabu 26 Juni kemarin. Ia menyebut upaya pemulihan data yang diretas dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kepolisian. Meski gagal dipulihkan, data yang dikunci peretas tetap berada di dalam server PDN. Sebelumnya, Pusat Data Nasional mengalami gangguan sejak Kamis 20 Juni. Menkominfo Budi Aristiadi mengatakan, gangguan tersebut dipicu oleh serangan siber. Peretas mengirimkan malware dan mengenkripsi data di PDN, lalu meminta tembusan uang sebesar 131 miliar rupiah. Namun Budi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membayar uang tersebut. Kami ingin menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Telkom dalam merecovery gangguan oleh ransomware yang terjadi di PDNS 2 Surabaya. Jadi teman-teman, ini menyambung press release yang lalu. Jadi sebetulnya kita punya ekosistem itu ada PDNS 1 yang di Serpong, kemudian ada PDNS 2 yang di Surabaya, dan ada cold storage di Batam, ya. Jadi yang diserang oleh ransomware adalah yang PDNS 2. Jadi PDNS 1 dan 2 ini kira-kira load tenannya separuh-separuh, gitu ya. Jadi kita masih punya ekosistem tenan separuh di PDNS 1 yang sekarang masih aktif dan mulai kita hasil lagi security-nya. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, kita sejak kejadian sampai dengan hari ini kita diasistensi oleh BSSN dan kerjasama dengan semua yang terkait, ya, tentu dengan Kominfo, kemudian dengan Pangatena, dengan Palestina. Kita berupaya keras untuk melakukan recovery dengan resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah tidak bisa kita recovery. Jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki. Yang nomor satu, kita mengidentifikasi ada tenan-tenan yang masih memiliki backup, ya, di lokasi Surabaya maupun yang ada di lokasi Batam. Jadi kira-kira jumlah 44 tenan. Jadi ini kita masukkan sebagai recovery stage 1, ya. Jadi kita kontak, kemudian kita klarifikasi dengan para tenan dan mulai kita upayakan untuk bisa kita aktifkan layanannya, tentu melalui medium temporer, ya. Jadi kita punya 2 medium temporer di PDN 1 dan 1 media lain yang kita siapkan untuk mengaktifkan temporer ini. Kemudian kita juga sudah mengkontak seluruh tenan yang terdampak di PDNS 2. Jadi kita kontak server 1 bersama dengan tim Kominfo untuk memastikan apakah tenan ini memiliki backup di lokal atau tidak, gitu ya, termasuk situasi layanannya. Dan ini kita sudah lakukan semua. Hasilnya ada beberapa tenan memiliki backup, ada beberapa tidak, ada beberapa layanan tidak aktif, dan ada beberapa yang belum bisa diverifikasi, ya, itu. Nah, nanti stage kedua, rekan-rekan, kalau memang ini nggak ada backup, kita akan merebuild ulang, ya. Kita siapkan environment yang baru sebagai pengganti PDNS 2 yang sudah kita kunci. Kita setup ulang, kita admin, kita implementasikan semua aspek security. Banyak yang dapat asistensi dari BSSN melalui prosedur yang membuat ini lebih aman. Baru nanti kita akan rebuild di environment yang baru. Jadi secara umum demikian rekan-rekan yang sedang kita lakukan. Untuk selanjutnya barangkali akan ditambahkan atau dilengkapi oleh Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.